Baru-baru ini, mantan ketua PBNU, dalam hal ini Said Akil Siraj, merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang seluruh gerakan Wahabisme. Nah, Wahabisme secara garis besar dapat kita simpulkan sebagai sebuah gerakan takfiri. Gus Mus pernah berkata bahwa esensi dari dakwah adalah bagaimana kita mengislamkan mereka yang belum menerima esensi ajaran Islam. Bukan sebaliknya, yaitu takfiri. Takfiri adalah mengkafirkan atau mengeluarkan dari Islam orang yang sebenarnya sudah Islam. Atau sederhananya mengkafirkan sesama Muslim. Nah, padahal dalam ijma atau kesepakatan para ulama mujtahid atau para fuqaha, terdapat dua bagian besar dalam Islam, yaitu usuluddin di satu sisi atau dasar-dasar beragama, yaitu tauhid, kenabian, dan ma'at. Dan di sisi lain ada fururuddin atau cabang-cabang beragama atau fikih. Nah, jika seseorang berbeda dalam fururuddin atau cabang-cabang beragama atau pada aspek implementasi beribadah, dalam hal ini fikih, ia tidak dapat dikategorikan sebagai kafir. Nah, dari pembagian usuluddin dan fururuddin itu, kita kemudian dapat menggarisbawahi 4 implikasi. Yang pertama, gerakan takfiri. Gerakan takfiri adalah mengkafirkan yang berbeda secara fururuddin atau berbeda secara agama, ya ia kafirkan atau mengkafirkan sesama muslim. Walaupun hanya berbeda pada tataran fururuddin, bukan pada tataran usuluddin ya. Implikasi yang kedua adalah gerakan fitrawi. Gerakan fitrawi atau yang alamiah atau yang sesuai dengan fitrah, yaitu mengkafirkan yang berbeda memang secara usuluddin. Mereka yang tidak meyakini tauhid, yang tidak meyakini atau mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin dan tidak percaya pada hari kebangkitan, mereka memang kafir. Tapi bukan berarti orang kafir kita harus perangi. Sehingga gerakan fitrawi ini atau mengkafirkan yang berbeda usuluddin memang sesuatu yang naluriah adanya dalam perkembangan agama. Implikasi yang ketiga adalah gerakan pluralisme kebablasan. Dikatakan bablas karena melewati atau melampaui esensi dari pluralisme itu sendiri, yaitu mereka yang memukminkan yang berbeda secara usuluddin. Misalnya mereka yang jelas-jelas kafir atau tidak bertauhid, tidak percaya pada Nabi Muhammad, tidak percaya pada hari kebangkitan, kemudian kita mukminkan mereka, itu namanya ya pluralisme yang kebablasan. Karena pada dasarnya memang kita berbeda secara usuluddin bagi orang-orang yang kafir tentunya. Dan yang keempat adalah gerakan ukhuwah Islamiyah, yaitu memukminkan yang berbeda secara fururuddin. Jadi inilah yang kemudian dapat kita terapkan pada mereka yang berbeda secara fururuddin. Dalam hal ini ketika perbedaan hanya pada aspek cabang-cabang beragama saja, kita harus tetap saling merangkul. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai gerakan ukhuwah Islamiyah. Sehingga gerakan takfiri dan pluralisme kebablasan itu harus kita tinggalkan, dan gerakan fitrawih dan gerakan ukhuwah Islamiyah itu harus kita tingkatkan. Nah, berbicara soal gerakan takfiri, terdapat sejarah panjang tentang takfiri itu sendiri. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, seseorang yang bernama Wahid bin Uqbah bin Abi Mu'id itu pernah melakukan konspirasi untuk mengkafirkan sesama muslim, yaitu mereka yang berasal dari Bani Mustalak. Syukurlah karena kecerdasan Rasulullah SAW pada saat itu, ia kemudian berhasil menggagalkan konspirasi yang dilakukan oleh Wahid bin Uqbah tersebut, sehingga gerakan takfir itu dapat diberantas. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, misalnya oleh Khalifah keempat, dalam hal ini Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, juga pernah bukan hanya umatnya yang dituduh sebagai orang yang kafir, tetapi bahkan pemimpin umat muslim, dalam hal ini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, itu pernah juga dikafirkan oleh para orang-orang yang termasuk dalam kelompok munafik. Nah, kelompok munafik itu bisa saja datang, atau gerakan takfiriyah itu bisa saja datang dari para lawan politik Sayyidina Ali, dalam hal ini Bani Umayyah, dan tentunya oleh para kaum Khawarij. Nah, gerakan takfiri ini
bisa berasal dari kalangan eksternal atau pihak orientalis yang coba untuk memecah belah umat Islam, dan bisa pula datang dari kalangan internal sendiri atau kaum munafik tadi. Sehingga penting bagi kita untuk selalu waspada atau mawas diri terhadap upaya-upaya takfiriyah tersebut. Salah satu slogan yang kaum takfiri selalu gemborkan adalah kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Nah, di sini ada poin yang menarik. Apakah Islam memang melarang kebebasan berpikir dan berkeyakinan? Nah, kita masuk yang pertama, yaitu kebebasan berpikir. Bahwa berpikir adalah proses kerja akal dari tidak tahu menuju tahu. Itu adalah sesuatu yang sangat diperintahkan dalam Islam. Hanya saja ada batasan-batasan berpikir bagi akal kita. Yaitu jika akal kita mencoba untuk memikirkan sesuatu yang zatnya tidak terbatas, dalam hal ini zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar daripada itu, akal kita itu dapat memikirkan seluruh hal-hal yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini ya, makhluk dan seluruh hal-hal di luar zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berpikir dalam Islam sebenarnya sangat-sangat dianjurkan. Nah, berbeda misalnya dengan satu kelompok, dalam hal ini skriptualis. Mereka menganggap bahwa kebebasan berpikir itu bertentangan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini tentu merupakan argumentasi yang tidak masuk akal. Di sisi lainnya atau di kutub sebelahnya ada yang disebut sebagai Mu'tazilah atau yang menganjurkan kebebasan berpikir tanpa menyandingkannya dengan nas-nas dalam Al-Quran. Sehingga kita mesti berada di tengah-tengah untuk kemudian mengakomodir antara ayat-ayat suci Al-Quran atau wahyu di satu sisi dan akli di sisi lain atau akal sehat kita. Sementara untuk kebebasan berkeyakinan, selama ia tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka umat muslim itu dianjurkan untuk mencari kebenaran yang paling hakiki. Berbeda misalnya pada tradisi barat yang bebas aja tuh materialisme, ateisme, dan seluruh keyakinan-keyakinan yang saat ini mengemuka. Nah, Islam kemudian membatasi para pemeluknya agar tidak melampaui dari prinsip-prinsip tauhid. Itulah slogan-slogan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh takfiri, baik itu takfiri internal maupun eksternal, untuk memecah belah umat Islam. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana mencegah gerakan takfiri? Sebagai penutup, izinkan saya membaginya ke dalam 3 upaya. Upaya yang pertama adalah upaya preemptif, atau bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai kontra takfiri di dalam tubuh umat Islam, yaitu dengan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah terhadap konten-konten yang tentunya kontra takfiri. Nah, dialog perlu kita jembatani antara yang berbeda pemahaman selama kita tidak berbeda secara usuluddin. Itu artinya selama perbedaan hanya pada furuddin, maka jembatan dialog itu harus dibuka selebar-lebarnya tanpa mencoba untuk merasa benar sendiri. Upaya yang kedua adalah upaya preventif, yaitu pelarangan gerakan takfiri dan pemblokiran media takfiri. Inilah yang dilakukan misalnya seperti yang saya sebut di awal tadi, Kiai Haji Aqil Siraj. Upaya yang dilakukan oleh Aqil Siraj yaitu bagaimana meminta atau menghimbau pemerintah untuk melarang gerakan Wahabi atau takfiri di Indonesia demi menyelamatkan apa? Menyelamatkan ukhuwah Islamiyah itu sendiri dan menyelamatkan esensi ajaran Islam secara komprehensif. Dan upaya yang terakhir adalah upaya penindakan, yaitu pembelaan terhadap mereka yang menjadi korban takfiriyah. Misalnya golongan-golongan yang sifatnya minoritas atau sempalan, misalnya Ahmadiyah, Syiah, dan seluruh gerakan-gerakan minoritas keagamaan lainnya. Dapat pula kita lakukan upaya untuk membangun pertahanan atau defense dan melakukan serangan balik terhadap serangan takfiri, baik takfiri internal, yaitu kaum munafik, dan takfiri eksternal, yaitu kaum kafir orientalisme. Selamat melawan gerakan takfiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.